Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebuah surat edaran pengurus RW di perumahan Green Garden viral di media sosial lantaran larangan pemberian makan pada kucing liar. Walaupun sempat viral, pihak Green Garden dan komunitas pecinta kucing bersama dengan pemerintah setempat akhirnya melakukan pertemuan dan menyampaikan tidak ada larangan kembali memberi makan pada kucing liar. Berikut kita simak bersama laporan Andromeda Arizal dan juru kamera Adam Alamsyah selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah surat edaran yang diberikan oleh pengurus RW di 03 di perumahan Green Garden, tepatnya di daerah Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, ini cukup memviralkan. Mengapa demikian? Karena dalam surat edaran ini memberikan larangan kepada sejumlah penduduknya ataupun sejumlah warganya untuk tidak memberikan makan kepada salah satu hewan, yaitu kucing. Dari surat edaran ini disampaikan juga bahwasannya ini karena adanya menindaklanjuti laporan dan juga pengaduan khususnya di salah satu wilayah yang berada di Green Garden ini. Dan bagi siapapun ini yang memberikan makan ataupun juga pakan terhadap kucing ini akan mendapatkan teguran dan juga bahkan akan mendatangi rumah yang memberikan makan tersebut bersama dengan aparat keamanan ataupun Satpol PP. Namun demikian, ini pun surat edaran sudah dikeluarkan pada 13 Juni 2022 lalu. Namun beberapa waktu kemarin juga sempat dari penggiat rumah singgah Klo, tepatnya yaitu penggiat kucing ini memberikan pertemuan tentu dari pihak kelurahan, kemudian dari pihak RW 03, dan juga ditemukan bahwasannya ini yang lebih utamanya adalah menjaga kebersihan. Lalu seperti apa tanggapan dari rumah singgah Klo, kemudian juga dari beberapa pihak terkait dengan surat edaran ini? Mari kita lanjutkan informasi ini langsung dari rumah singgah Klo. Sebenarnya larangan memberi makan kucing itu akan berdampak buruk. Berdampak buruknya apa? Ketika kucing kelaparan, ketika kucing tidak diberi makan, mereka akan merusak lingkungan, bisa masuk ke rumah orang, merusak properti. Karena kenapa? Dia kelaparan mencari makan. Makanya kita kemarin menggarisbawahi dari 4 poin itu ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, kayak gitu kan. Makanya kita sepakat bahwa bukan dilarang memberi makan, cuman setelah memberi makan tolong kebersihan lingkungannya dijaga. Jadi saya berharap di lingkungan manapun agar adalah warganya, yuk kita urunan lah, karena memang biaya steril kan ada yang free, ada yang berbayar gitu. Kalau memang telah disepakati supaya kucing-kucing itu tidak berkembang biak, alangkah baiknya steril. Itu kunci agar tidak terjadi ledakan populasi. Terima kasih Kang Bibim, dilanjutkan. Dan pemirsa, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama ini untuk masyarakat sekitar ini diharapkan untuk peduli. Nah, tadi kalau Kang Bibim sampaikan adalah untuk mencegah adanya overpopulasi bisa dilaksanakan kebiri begitu. Kemudian juga tidak boleh melarang untuk memberikan makan karena ini akan berdampak sangat luar biasa, terutama bagi kucing. Dari Bogor, Jawa Barat, Andromeda Arizal, Adam, Metro. Pemirsa, bagaimana solusi polemik warga dilarang memberi makan kucing liar di ibu kota Jakarta? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pendiri rumah singgah Klo, Bim Bim. Selamat siang Mas Bim Bim, salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Baik, Mas Bim Bim, terkait dengan polemik persoalan memberi makan pada kucing liar, sebenarnya mengeluarkan surat edaran secara resmi pada masyarakat ini adalah sebuah hal yang salah atau harusnya diperbaiki? Apa rekomendasi dari Mas Bim Bim? Kalau merujuk dari surat yang kemarin dari Green Garden itu sebenarnya isi suratnya sudah salah. Yang pertama, kenapa salah? Melarang memberi makan kucing. Kemudian ada poin instruksi mengambil, merampas makanan kucing yang di bawah gitu. Sebenarnya kalau melarang itu artinya justru akan menimbulkan dampak lebih buruk ke depannya.
kucing dibiarkan kelaparan, kucing dibiarkan tidak makan, itu bisa masuk ke rumah orang, merusak properti, naik ke atap gitu. Tapi kalau kucing dalam keadaan ada yang memberi makan, mereka kenyang, tidak dalam kelaparan, kucing itu malah tidak akan mengganggu, malah dia akan bisa menjaga lingkungan itu, bisa dari dampak populasi tikus liar atau apapun. Jadi saran dari untuk tidak memberi makan itu salah. Baik. Solusinya adalah steril. Nah, Mas Bim Bim, berarti kalau kucing liar ada di sekitar rumah, jadi tidak apa-apa kalau seandainya kita berikan makan. Pada saat memberikan makan, bagaimana cara yang benar, cara yang baik pada saat kita ingin memberikan makan pada kucing-kucing liar ini? Oke, yang pertama jangan dilakukan pas di depan rumah warga, karena pasti di spot-spot atau di lingkungan warga kan ada daerah-daerah atau di pinggir jalan atau di taman, gitu kan, itu bisa dilakukan dengan memberi alas, kemudian kucing yang sudah diberi makan ditungguin, habis selesai ngasih makan, alatnya dibersihkan, sisa makanannya diambil, itu kan tidak mengotori lingkungan. Jadi pihak warga yang tidak suka pun merasa tidak terganggu karena adanya kotoran tersebut. Jadi balik lagi menjaga kebersihan. Saran saya tadi itu tadi, kita sebagai penyayang hewan tetap memberi makan tapi menjaga kebersihannya. Habis selesai makan kucing ditungguin, terus tidak menimbulkan, biar semut tidak ada. Terus kalau hujan sisa makanan tidak terbawa, kayak gitu. Oke, kemudian biasanya juga kalau yang sering kita lihat pada saat sedang berkendara, sedang lewat di satu kawasan, pada saat ada ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun muda-mudi yang ingin memberikan makanan. Nah ini dia turun dari mobilnya, kemudian diberikan begitu saja, ditinggal. Nah ini boleh dilakukan atau tidak? Sebenarnya kita tetap memberikan informasi ya, kalau memang dia tidak meninggalkan, memberinya ditakar. Jadi, oh ini bisa saya hitung nih, pasti habis gitu kan. Cuman kalau untuk saya pribadi sebagai penggiat street feeding atau buat teman-teman yang sering melakukan jalan kasih makan kucing, sebaiknya ditungguin. Itu saran dari saya. Tapi kalau memang dipastikan akan ditinggal, jangan memberi makannya terlalu berlebihan karena kucing itu makan juga tidak terlalu banyak. Itu tadi. Jadi tidak meninggalkan sampah, tidak meninggalkan sisa makanan. Kalau bisa sebaiknya ditunggu. Kalau bisa, tapi kalau memang harus ditinggal, berikan makanan secukupnya agar langsung habis. Jadi penting ya Mas Bim Bim ya, kita berperan untuk memberikan makan juga pada kucing liar ini. Nah sebenarnya kalau mungkin publik masih bingung, apa sebenarnya peran penting dari kucing liar ini di ekosistem tempat kita tinggal, Mas Bim Bim? Jadi gini, tetap populasi kucing tetap kita harus jaga ya, dalam artian supaya tidak terjadi ledakan populasi, tidak terjadi kerumunan yang begitu banyak di lingkungan masyarakat, di jalan atau apa, itu kita tetap mencanangkan steril. Karena peran serta kucing liar itu apa? Yang pertama dia bisa menjaga lingkungan, tikus liar atau hewan-hewan liar yang lain atau itu termasuk dia menjaga gitu, termasuk sih lebih ke tikus ya, karena itu kan populasi tikus tidak terkendali. Itu fungsi utama kucing-kucing liar. Berbeda dengan kucing rumahan. Kalau kucing rumahan mungkin dia takut dengan tikus, tapi kalau kucing liar sudah insting, dia berburu seperti itu. Tapi tetap kita harus menjaga overpopulasi kucing tersebut. Jangan sampai overpopulasi itu menjadi bumerang, dalam artian ketika overpopulasi tidak terkendali, keberadaan kucing itu mengganggu, terus kemudian tingkat kekerasan terhadap hewan itu sendiri akan meningkat. Gitu. Oke. Jadi lebih ke menjaga lingkungan. Mas Bim Bim punyakah informasi ataupun estimasi terkait dengan berapa sebenarnya jumlah populasi kucing liar di DKI Jakarta ini? Apakah memang sudah overpopulasi atau masih bisa terkontrol sampai saat ini? Kalau dari pandangan kita sebagai organisasi yang hampir setiap hari di DKI ya, khususnya Jabodetabek lah, DKI dan Jabodetabek, itu kita belum menemukan namanya benar-benar overpopulasi. Dalam tingkat overpopulasi itu ditemukan di satu tempat atau di satu daerah, itu jumlahnya ada puluhan. Yang kita temuin paling banyak itu 10, 15, itu masih terkontrol. Tapi kita belum pernah menemukan di satu tempat overpopulasi. Tapi kalau digabung di seluruh Jakarta, mungkin jumlahnya masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita selalu setiap hari kita steril, setiap bulan kita steril. Bahkan kita minta ke pihak dinas pun untuk lebih menambah kuota steril untuk kucing-kucing jalanan, kayak gitu. Tapi kalau untuk overpopulasi sendiri kita belum menemukan di satu tempat ya. Tapi kalau tersebar di seluruh wilayah ada, kucing tidak, pasti kucing dimanapun ada.
Baik-baik. Jadi kita tetap boleh, kita sebaiknya juga ikut terlibat memberikan makanan pada kucing liar untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tapi dengan cara yang benar dan juga bertanggung jawab. Begitu ya Mas Bim Bim ya. Terima kasih Mas Bim Bim, pendiri Rumah Singgah Claw sudah bergabung bersama kami di Metro siang hari ini.